Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenty Zain Salwa. Saya kelas 10 BDP 1 nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi tari. Fungsi tari dibagi menjadi 3, yaitu sebagai sarana upacara, sebagai sarana hiburan, dan sebagai sarana pertunjukan. Sebagai sarana upacara, fungsi tari sebagai sarana upacara merupakan bagian dari tradisi yang ada dalam suatu kehidupan masyarakat. Tari upacara sifatnya turun-temurun dari generasi ke generasi yang berfungsi sebagai sarana ritual. Contoh dari sebagai sarana upacara yaitu tari gantar dan tari sanghyang. Tari gantar. Tari gantar merupakan jenis tarian pergaulan antara muda-mudi yang berasal dari suku Dayak Benuak dan Tunjung di Kalimantan Timur di Kabupaten Kutai Barat. Tarian ini merupakan lambang kegembiraan dan juga keramah-tamahan suku Dayak dalam menyambut tamu yang datang ke Kalimantan Timur, baik sebagai wisatawan, investor, atau sebagai para tamu yang dihormati. Tamu-tamu bahkan ikut diajak menari bersama para penari. Tari sanghyang. Tari sanghyang adalah tari sakral, merupakan tari kerauhan karena kemasukan roh, baik roh dedari maupun roh binatang yang memiliki kekuatan gaib. Tari ini merupakan warisan budaya pra-Hindu yang bertujuan menolak bala. Di dalam tarian ini selalu ada 3 unsur penting, yaitu api, pending, sanghyang, dan penari. Fungsi tari sebagai sarana hiburan. Sebagai sarana hiburan, tari memiliki tujuan untuk menghibur penonton, sehingga biasanya penonton yang ikut terhibur juga ikut menari, karena lagu serta gerakan tariannya unik dan menarik. Contoh tari sebagai sarana hiburan yaitu tari tayub dan tari giring-giring. Tari tayub merupakan salah satu kesenian Jawa Tengah yang mengandung unsur keindahan dan unsur keserasian gerak. Tarian ini mirip dengan tarian jaipong dari Jawa Barat. Unsur keindahan diikuti dengan kemampuan penari dalam melakonkan tari yang dibawakan. Tari giring adalah tarian tradisional Dayak Kalimantan Tengah yang menggunakan tongkat sebagai atribut tari. Di Kalimantan Selatan, tari ini dinamakan tari gintur. Tarian ini mengekspresikan kegembiraan dan rasa senang masyarakat dengan cara menari dengan menggunakan tongkat sebagai media menarinya. Sebagai sarana pertunjukan. Tari sebagai pertunjukan merupakan fungsi tari sebagai sarana pertunjukan. Tari sebagai pertunjukan merupakan bentuk komunikasi untuk menyampaikan pesan dan penerima pesan. Tari sebagai pertunjukan lebih mementingkan bentuk estetika daripada tujuannya. Adapun contoh tari sebagai sarana pertunjukan yaitu tari remo dan tari pendet. Tari remo. Tari remo adalah salah satu tarian untuk menyambut tamu yang ditampilkan baik oleh satu atau lebih. Tarian ini berasal dari Jawa Timur. Tari pendet. Tari pendet merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura, tempat ibadah umat Hindu di Bali. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Sekian penjelasan saya tentang fungsi tari. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.